Sebenarnya kesempatan terbesar kita itu di putaran ketiga. Makanya kalau kita lihat di situ bagaimana kita aktif sekali melakukan naturalisasi itu menjelang putaran ketiga itu. Sangat gencar banget. Iya. Hanya persoalannya adalah bisa dikatakan juga dalam drawing itu kita kurang beruntung. Kapan lagi kita bisa lolos ke Piala Dunia setelah 38 atas nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda. Hindia Belanda, ya, inilah kesempatan bagi kita untuk pertama kalinya lolos atas nama Indonesia gitu kan. Nah, masalahnya ini Arab Saudi. Kita main 2 pertandingan di Jeddah semuanya ya. Nah, Arab Saudi ini ya, kalau saya mau cerita ya, Arab Saudi ini sedang berada dalam kurun memanfaatkan olahraga atau sport untuk membersihkan citra mereka. Anda tahu ada satu hal yang menarik tentang perusahaan minyak Arab Saudi yaitu Aramco, yang mensponsori FIFA dengan kontrak senilai 100 juta dolar per tahun. Ya. Dengan nilai kontrak sebesar itu ya bayangkan bagaimana pengaruh dari sebuah perusahaan Arab Saudi terhadap FIFA, sehingga kemudian muncul asumsi publik yang liar. Bung Titis Widiatmoko, selamat datang di Podcast Merdeka. Bung Titis ini pemerhati sepak bola yang buat kita udah langganan kita banget lah. Sohib banget sama kita nih sis. Penikmat sepak bola. Penikmat ya? Iya, betul. Seberapa nikmat sih Mas memperhatikan sepak bola tuh Mas? Ya, kan sepak bola itu metafora kehidupan. Nah, iya. Jadi ada suka, ada duka, ada tangis, ada tawa. Jadi semua itu ada di situ. Jadi kehidupan kita itu terrefleksi dalam apa yang terjadi di lapangan. Nah, itu yang membuat ini adalah olahraga global. Karena metafora kehidupan itu. Apa yang kita rasakan tuh semua tercermin di dalam sepak bola. Iya, itulah kelebihan sepak bola. Kalau lihat coba pas kemarin menuju semifinal Piala Asia tuh, U23 ya Mas ya. Itu di mana-mana tuh ada nobar. Itu kayak kita tuh ngelihat menuju Piala Dunia. Iya kan? Iya, karena semua yang nonton itu rame banget gitu loh. Gegap gembita itu. Nah, ini karena kita ngomongin soal menuju round 4 Piala Dunia ini. Ini sama nih sama seperti kehidupan. Iya. Ada rasa-rasa optimis tapi kali ini pesimis gitu. Enggak dong. Lebih ke deg-degan aja sih. Mas Tis, tapi gini. Euforianya sepertinya enggak seperti sebelumnya. Nah, kok sekarang ada rasa gitu ya? Menuju round 4 ini loh. Tapi kalau makanya gue ngerasanya kok kayak rasa pesimis, mungkin enggak seheboh di round 3 kali. Betul. Gitu. Itu juga saya rasakan sih sebagai penikmat ya, enggak seperti di putaran ketiga gitu. Nah, apa yang membuat situasinya berbeda? Nah, ini yang mungkin bisa saya jelaskan ya. Sebenarnya kesempatan terbesar kita itu di putaran ketiga. Makanya kalau kita lihat di situ bagaimana kita aktif sekali melakukan naturalisasi itu menjelang putaran ketiga itu. Sangat gencar banget. Hanya persoalannya adalah bisa dikatakan juga dalam drawing itu kita kurang beruntung. Ya, kenapa? Karena kita masuk di situ ada Jepang, ada Australia, ada Arab Saudi yang sudah 6 kali ke Piala Dunia, Jepang juga sudah langganan Asia. Langganan Piala Dunia, Australia juga. Ini kan sebenarnya Australia ini kan separuh Eropa, separuh Asia ya. Karena letaknya saja secara geografis di Asia. Sebenarnya orangnya orang Eropa semua gitu. Dan dari situlah ya ketidakberuntungan di drawing itulah yang kemudian membuat skenario lolos lewat putaran ketiga berantakan. Tapi untung saja kita masih bisa ke putaran keempat. Round 4. Hanya masalahnya pada waktu kita drawing ini kita kembali ketemu dengan Arab Saudi. Kalau Irak ini oke lah, Irak ini sahabatnya Indonesia. Kalau teman-teman lihat di media sosial itu netizen Irak sama netizen Indonesia itu bersahabat. Nggak pernah sumpah-sumpahan mereka. Tapi Arab Saudi ini common enemy-nya Irak dan Indonesia. Apalagi gini Mas Tis, dibumbui ya.
mainnya nanti di Arab Saudi. Iya. Iya Tuan kan? rumah ya Arab ya. Tuan rumah. Padahal awalnya dulu sebelumnya kan katanya mau di tempat netral. Iya. Tiba-tiba di Arab Saudi yang semua terpul di situ kan. Permainnya 2 kali nanti tanggal 9 dan 12 lawan Arab Saudi dan Irak. Iya. Jadi hawa-hawanya itu kayak nanti kita dicurangin. Iya. Nanti betul. kita apalagi ketemu dengan gaya bermainnya mereka Timur Tengah kan. Mas, jadi kita ini sebenarnya perlu optimis atau Gini, saya pikir kalau kita dalam posisi supporting tim nasional kita harus optimis ya. Pasti dong, Nah, pasti. Karena kapan lagi kita bisa lolos ke Piala Dunia setelah 38 atas nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda. Hindia Belanda, ya, inilah kesempatan bagi kita untuk pertama kalinya lolos atas nama Indonesia gitu kan. Nah, masalahnya ini Arab Saudi. Kita main 2 pertandingan di Jeddah semuanya ya. Nah, Arab Saudi ini ya, kalau saya mau cerita ya, Arab Saudi ini sedang berada dalam kurun memanfaatkan olahraga atau sport untuk membersihkan citra mereka, ya, citra mereka yang buruk ya, dalam hal mungkin hak asasi manusia dan lain-lain. Tapi kita nggak ngomongin politik ya, kita coba masuk ke bagaimana Arab Saudi ini mencoba untuk mempengaruhi sepak bola global. Jadi sepak bola itu dijadikan Arab Saudi sebagai senjata untuk mempengaruhi geopolitik mereka. Nah, salah satu contoh sederhana ya bagaimana mereka menghamburkan atau melepas jutaan dolar untuk mendatangkan pemain-pemain dengan nama besar ke Liga Arab Saudi ya, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan lain-lain lah. Itu banyak sekali. Sekarang hampir semua pemain-pemain top itu bisa masuk ke Arab Saudi. Untuk menggairahkan liganya. Ya, itu dalam istilah itu ada disebut sebagai sport washing. Jadi menggunakan olahraga untuk memulihkan citra buruk mereka. Sehingga orang taunya Arab Saudi itu hebat. Yang digunakan itu adalah olahraga, terutama sepak bola. Nah, Anda tahu ada satu hal yang menarik tentang perusahaan minyak Arab Saudi yaitu Aramco, yang mensponsori FIFA dengan kontrak senilai 100 juta dolar per tahun. Ya, itu nilai rupiahnya sekitar 1 sekian triliun lebih ya itu per tahun ya untuk menjadi sponsor utama di Piala Dunia 2006 putra dan Piala Dunia 2007 wanita. 2027, 2026 dan 2027. Nah, dengan nilai kontrak sebesar itu ya bayangkan bagaimana pengaruh dari sebuah perusahaan Arab Saudi terhadap FIFA, sehingga kemudian muncul asumsi publik yang liar, macam-macam asumsi itu ya, dan itu terbukti dengan situasi di lapangan. Misalnya apa? Yang tadinya netral, lokasinya kok tiba-tiba sekarang jadi Arab Saudi yang tuan rumah. Apesnya kita jadi satu grup lagi. Betul. Kemudian apalagi misalnya wasit. Biasanya fatsunnya kalau tim dari Asia Barat ketemu Asia Tenggara, wasitnya harus dari wilayah lain, Asia Timur atau Asia Tengah gitu kan, atau Asia Selatan ya. Wasit-wasit dari Jepang, Korea gitu kan banyak. Asia Timur, Korea, Jepang, Tiongkok kemudian Asia Tengah itu Uzbekistan, Kazakhstan dan lain-lain ya, misalnya Asia Selatan kan India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Pakistan dan lain-lain. Tapi ini wasitnya dari Asia Barat. Ya, yang secara aturan memang nggak ada yang melarang. Tapi secara fatsun memang sebaiknya berada dari wilayah yang berbeda. Makanya sempat diusulkan sebaiknya ya udah wasitnya dari Eropa aja gitu. Nah, kalaupun dari Asia misalkan dari Jepang gitu, yang nggak langsung terkait kan. Betul lah, sampai muncul surat dari PSSI ke AFC ya. Kenapa AFC atau FIFA ya? FIFA. AFC kayaknya ya. Yang kenapa kok wasitnya dari Asia Barat. Nah, ya itulah yang tadi saya sampaikan di awal tadi, asumsi-asumsi liar yang menghubungkan arus besar uang dari Arab Saudi ini ke FIFA. Ya, kebenarannya sulit untuk diuji, tapi wajar muncul asumsi seperti itu, wajar. Nah, itulah yang membuat pesimisme itu muncul, karena ini secara non teknis
kok sebenarnya kita udah dikalahkan di awal gitu ya. Padahal yang saya bilang tadi, kalau kita sebagai pendukung tim nasional Indonesia, ya kita harus optimis karena segalanya dalam sepak bola itu, apapun yang terjadi di luar lapangan, pertarungan sesungguhnya itu di lapangan hijau. Gitu. Ya, tapi faktor-faktor non teknis itulah yang kadang sering dalam pertemuan belakangan. Tapi di Indonesia juga nggak kalah. Pak Presiden Prabowo juga baru memberikan bintang kehormatan, penghargaan kehormatan. Nanti dibanding-bandingin dong antara ngasih bintang kehormatan sama uang $1 juta per tahun. 100 juta dolar per tahun ke FIFA. Tapi ya langsung pride kan seorang ketua FIFA. Tapi dalam sepak bola non teknis kayak gitu berpengaruh banget. Ya jelas berpengaruh dong. Ya sepak bola itu kan banyak unsur yang menentukan hasil pertandingan ya. Selain apa yang saya bilang tadi di dalam lapangan dan di luar lapangan. Walaupun realnya adalah game 90 menit itu. Iya, realnya adalah apa yang ada di lapangan hijau. Tapi kan kadang kita seringkali menemukan istilah yang kalau kita baca media zaman dulu itu kan kalau diterjemahkan namanya perang urat saraf. Kalau bahasa Inggrisnya adalah cywar. Nah, itu juga porsinya besar sekali dalam sepak bola. Nah, disinilah kadang kita kayak di cywarnya ini, di perang urat saraf ini sudah kalah duluan dari yang punya modal besar. Selain wasit tadi, salah satu contoh sederhananya adalah jadwal lah. Ya kenapa kok jadwalnya bisa seperti itu gitu kan? Kita main dulu 2 kali gitu kan. Kemudian Arab Saudi dapat istirahat dulu. Kita terlalu mepet tuh antara tanggal 9 ke 12. Sama Irak juga seperti itu kan. Mepet kan. Sementara Arab Saudi mendapatkan jeda waktu yang lebih lama. Recovery dalam sepak bola itu penting sekali. Kita nggak bisa main full total hanya dengan jeda dari 9 ke 12 itu berapa? 3 hari. Iya, 3 hari aja. Oh, waktu efektif mungkin 2 hari ya. Iya. Waktu efektif ya. Waktu efektif untuk recovery ya. 48 jam. Bayangkan Anda main habis-habisan total dalam sebuah pertandingan yang menentukan sekali bagi bangsa dan negara. Tapi 2 pertandingan sama-sama menentukan. Tapi Anda hanya punya waktu istirahat 48 jam. Ya. 2 hari. 2 hari. 2 hari. Itu belum latihan dan lain-lain ya. Apalagi pemain kita kan yang naturalisasi itu dari Eropa kan, cuaca Arab yang panas gitu. Itu betul. Bagaimana tuh penyesuaian 48 jam? Iya, Jeddah ini kan juga stadionnya nggak jauh dari pantai juga ya. Mungkin itu pengaruh juga itu panas itu ya. Kita belum tahu suhunya berapa, tapi bisa juga pengaruh kan ya. Tapi recovery itu penting. Nah, disitulah pintarnya. Saya nggak tahu yang bikin jadwal ini bagaimana kok bisa memberikan jeda waktu lebih panjang untuk Arab Saudi. Ya, kadang kalau ngelihat begitu kayak kita nggak berpuruk sangka itu gimana ya? Ya itulah saya bilang asumsi liar, sulit dibuktikan. Tapi ya kalau dihubung-hubungkan ya memang benar bisa ketemu. Bisa ketemu. Karena itu yang belakangan yang jadi perdebatan di ranah media sosial misalkan itu kan kenceng banget gitu. Bahkan ya selain faktor itu ada faktor dikait-kaitkan juga dengan ya karena pergantian pelatih itu masih sering dihubungkan. Makanya aura kayak semangat itu berbeda tadi sih Mas itu Mas. Jadi banyak faktor yang akhirnya benar nggak kita bisa menang. Tapi di luar itu semua sebenarnya kan kalau kita lihat di pertemuan dengan Arab Saudi pun kita juga nggak hebat-hebat amat kan. Iya, ya tapi pernah menang kan. Iya, terakhir di 2 pertemuan terakhir sendiri kita pernah menang. Artinya sebenarnya peluang itu terbuka. Di kandang lawan kan kita main imbang, draw. Meskipun waktu itu kiper kita dapat penalti, kena penalti kan waktu itu kan, tapi bisa diselamatkan di debutnya Paes ya waktu itu. Artinya apa? 1 kali imbang, 1 kali menang. Kemampuan kita nggak kalah dibandingkan dengan Arab Saudi. Nilai saya baru baca berita di Bolanet. Nilai pemain atau harga taksiran pemain di grup ini, Irak, Arab Saudi, Indonesia, itu kita yang paling tinggi loh. Harga tiap pemain kalau dikumpulin. Taksiran harga pemain tim nasional kalau dikumpulkan. Itu kita paling tinggi. Meskipun secara peringkat FIFA kita kalah jauh. Kita 119,
Irak 58, Arab Saudi 59 ya kalau nggak salah ya. Jauh kan, terbentangnya selisihnya jauh sekali. Tapi lagi-lagi peringkat nggak bisa jadi acuan. Nah, tapi kalau lihat taksiran harga pemain, loh, berarti kualitas pemain kita sebenarnya nggak kalah sama kualitas pemain Irak dan Arab Saudi. Nah, kalau Irak kita memang sering kalah ya sama Irak. Irak ini memang kuat sih, bagus. Mas, tapi enggak, kalau kita bicara head to head-nya nih, kita masuk ke yang bagian teknisnya nih. Secara head to head-nya itu Indonesia baru menang tuh 1 kali. Ini saya catat nih ada 14 pertemuan. Indonesia menang 1 kali, seri 2 kali, imbang 2 kali ya. Arab Saudi menang 11 kali. Dan Arab itu sering banget jadi batu sandungan besar. Jadi gini, teman-teman, kalau kita bicara sepak bola Indonesia ya sebenarnya. Kalau ketemu lawan tim Asia Timur sama tim Asia Barat, sebenarnya siapa yang lebih suitable atau lebih cocok dengan gaya bermain Indonesia? Sebenarnya tim Asia Barat. Kalau dibandingkan dengan Asia Timur, ya Asia Timur itu Korea Selatan, Jepang, kemudian Tiongkok, itu kekuatannya ya, kekuatan besarnya kan ya Korea Utara, Jepang, dan kemudian Korea Selatan, maksudnya Korea Selatan, Jepang, nah itu kan kekuatan besarnya. Itu sebenarnya lebih suitable atau lebih nyaman itu dengan tim Asia Barat dibandingkan dengan Asia. Kalau lihat catatan pertemuan kita dengan tim Asia Timur itu susah sekali, apalagi dengan Jepang atau Terakhir Korea. Jepang, susah sekali kita menang sama mereka. Jadi kalau bicara chance, bicara peluang, bicara gaya permainan, itu Asia Barat sebenarnya lebih nyaman. Tapi ya kan situasi kemudian berbeda ya. Berbedanya begini, tim Indonesia itu juga berubah banyak. Nah, dengan masuknya pemain-pemain naturalisasi. Begitu juga tim Arab Saudi, tim Irak ini juga berubah banyak. Tim Arab Saudi sekarang mereka mendapatkan kedatangan banyak pemain asing di liga mereka, itu membuat mereka belajar gaya lebih kompetitifnya. Jadi gayanya atau stylenya mereka itu juga bisa berkembang, ada adaptasi di situ, ada transfer knowledge di situ. Irak juga ada banyak pemain-pemain yang main di Eropa ada di Hamarby itu ada 1 pemain yang main ada beberapa yang main di Eropa banyak main di Eropa di Belanda juga ada. Nah itu yang membuat sekarang style atau situasi itu nggak bisa seperti dulu seperti dulu di mana kita mungkin pemainnya adalah kebanyakan pemain-pemain lokal. Tapi sekarang berbeda. Nah Indonesia di bawah pelatih baru, pelatih Belanda itu kan possession football penguasaan bola, basic sepak bolanya itu kan penguasaan bola. Makanya pemain kita atau pemain-pemain Indonesia itu lebih nyaman dalam possession, menguasai bola. Nah, sebelum kemudian menentukan atau menemukan cara yang tepat untuk masuk ke jantung pertahanan lawan. Itu filosofi sepak bolanya Belanda itu seperti itu. Mulai dari zaman Rinus Michels, Johan Cruyff, itu ya filosofi mereka itu penguasaan bola. Jadi itu yang ditularkan ke Indonesia. Dari sisi materi pemain aja sebenarnya kan kalau kita compare dengan pertemuan terakhir dengan Arab Saudi yang menang 2-0 itu kan juga sudah ada beberapa perubahan ya Mas ya? Betul. Saya catat ini misalkan yang sebelumnya nggak dibawa sama pelatih yang sebelumnya, waktu itu pertemuan terakhir bukan berarti sama Sintayong, sekarang sama Patrick Kluivert itu ada beberapa nama nih Mas, kayak misalkan ada Mauro, ya dulu terus ada Ole, Ole kan baru sebelum ketemu Arab Saudi belum tuh, terus kemudian ada Miliano, terus kemudian ada Joy Palupesi. Nah, artinya ada materi-materi pemain baru ini itu nanti berpengaruh banyak. Iya, satu hal yang patut kita sesali sebenarnya adalah kemungkinan absennya oleh Romeni Nah, itu patut kita sesali karena sebenarnya dia ini adalah keping yang hilang dari apa yang dicari oleh pelatih lama Sinteyong. Striker murni. Itu mencari striker murni goal getter istilahnya. Dibandingkan misalnya dengan Rafael Struijk yang nggak dipanggil sekarang, atau dibandingkan dengan Ragnar Oratmangun yang dia lebih bergerak di sayap. Nah, Marcelo itu justru malah nggak dipanggil kan? Enggak. Sehingga kemudian
selalu kita lihat ada Ramadan Sananta yang dipanggil ya karena memang posisi goal Striker getter itu, atau striker itu kita nggak punya. Nah, datanglah oleh Romeni menutup atau menjadi keping yang hilang dari tim nasional Indonesia. Sayang sekali memang pada perhelatan turnamen Piala Kemerdekaan ya kalau nggak salah ya, dia cedera. Gitu kan, sehingga kemungkinan besar nggak main. Nah, itu kerugian besar terutama bagi Iya, update terakhir itu kalau nggak salah kan sudah bisa bergabung, Mas. Iya, cuma untuk recovery-nya ini ya. Kan kita belum tahu kondisinya setelah praktis, setelah cedera lama kan itu juga Ya karena mempengaruhi. kalau cedera itu kan nggak hanya sekedar sembuh, tapi perbaikan mentalnya buat balik lagi ke game itu kan takut cedera lagi nah, gitu. Itulah kemudian yang menjelaskan kenapa ada 2 pemain baru, Miliano Jonathan dan Mauro Zylstra. Zylstra, Miliano Jonathan ini bagusnya apa? Bagusnya kalau kita lihat di pertandingan terakhir tim nasional kita, dia bergerak di sayap kanan, ya, dan dia itu apa namanya inverting winger. Jadi inverting winger itu gini, dia bergerak di sayap kanan, tapi kekuatan kakinya di kiri. Gitu. Jadi ketika pemain ini melakukan cross, itu crossnya itu swing in, masuk ke arah gawang gitu, bukan. Kalau yang bergerak di kanan, tapi dia kekuatannya di kaki kanan, dia crossing itu swing out, jadi mengarah keluar gawang. Nah dia ini swing in. Nah contoh yang paling mirip dengan gaya bermain Miliano itu adalah Arjen Robben. Ya itu pemain Belanda ya, sehingga kalau kita lihat Arjen Robben itu kan seringkali dia penetrasi ya, masuk ke jantung pertahanan, masuk kemudian dia shoot pakai kaki kiri. Nah, bola kaki kirinya Arjen Robben ini kan dia taruh ke tiang jauh kan, iya enggak? Dia taruh ke tiang jauh. Nah, kalau dalam pertandingan timnas terakhir lawan Lebanon ya, kan sering lihat Miliano melakukan hal seperti itu ya. Jadi dia masuk cut namanya tuh cut. Inside, namanya tuh cut inside, masuk ke dalam. Kemudian dia lepaskan bola ke tiang jauh. Nah ini pemain yang diharapkan nanti akan sangat berguna. Karena biasanya di situ kan ada Sayuri yang di kanan ini ya. Tapi kan dia tipikalnya kan pemain yang cepat dan kekuatan dia lebih ke ya sama-sama kuat, tapi nggak ada yang spesial. Tapi nggak ada yang spesial antara kanan dan kiri. Tapi kalau Miliano ini kaki kirinya memang bagus. Ragnar Oratmangun dipanggil, mungkin dia cocok di sayap kiri. Oleh Romeni seharusnya kita harapkan ada di tengah. Ya kemarin dalam update terakhir kan sudah mulai latihan tuh, recovery-nya dan minta memang kabarnya kan sudah join karena masuk di dalam line up juga nih Mas. Timnas calling, timnas calling. Ya kalau udah bergabung ya semoga siap untuk bertarung karena memang untuk goal getternya ya Ole sih. Ya betul, memang kita harapkan. Karena pas permainan terakhir itu pas lawan Lebanon itu kan kita hampir possession ball kita. Ya penguasaannya cuma kita finishingnya. Betul. Itulah kepingan yang hilang kata Bung Titis tadi. Karena ya itu tadi yang saya bilang, sepak bola Belanda itu kan possession football. Tapi dalam sepak bola itu ada istilah seperti ini kalau kata Jose Mourinho ya gini, kalau tim dia itu kalah possession penguasaan bola, jadi humornya dia, quotation dia yang terkenal itu adalah ya kamu bawa aja bolanya, saya bawa kemenangannya. Jadi itu. Di Chelsea, di Inter kayak gitu. Jadi kamu bawa aja bolanya, saya bawa kemenangannya, saya bawa pialanya. Ya, karena itu dalam sepak bola itu penguasaan bola tidak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah gol kemenangan. Gitu realistis. Gol kemenangan. Jadi nggak peduli kalau Anda mau menguasai bola 90%, 80%, tapi kan yang dicari gol. Nah ini yang kita harapkan adalah bagaimana kita bisa menemukan striker yang sama tajamnya dengan Ole atau Ole bisa pulih lebih cepat. Kalau di tengah kita tahu kita punya Joe Pelupesi ada kemudian Tom Hai juga. Nah, iya dua pemain ini kan saling melengkapi ya. Joe Pelupesi ini saya salut, dia pekerja keras, dia itu potong sana, potong sini. Iya, kalau di lini belakang itu kan sebenarnya masih ada perdebatannya itu. Tapi kalau di lini belakang di back itu lebih nyaman sih kayaknya. Iya karena sih. kayaknya pemainnya comfort gitu. Tapi ada perdebatannya antara mau pakai J sama Rizky Ridho atau J dengan Kevin Dix.
Iya. Iya. Karena ada yang bilang lebih berpengalaman Kevin Dix sama Jay, Iya. ya kan? Atau Rizky Ridho, soal chemistry juga penting gitu. Iya. Betul. Jadi ini lebih kepada ini ya, apa namanya pemilihan pemain apa siapa yang Eleven. dipasang nanti ya. Nah, kita lihat di sini kalau kemarin kan sudah dicoba tuh 3 back ya. Iya. Ada si J, kemudian ada Kevin Dix juga yang dicoba ya. Ada Jordi Amat juga sempat dicoba ya. Udah Bisa, senior artinya tuh. ada 3 pemain di belakang di posisi back. Iya. Nah, kemudian di sayapnya kan bisa macam-macam tuh. Di Ada kiri Verdong. iya ada Verdong kan. Nah, di kanan kita ada Sandy Walsh tapi cedera ya. Tapi kan di kanan kita banyak alternatifnya ya. Alternatifnya ada Dan James. Iya, Dan James di kiri. Oh, iya, sama, di sama, kanan kan ada Yakob atau Sayuri yang bisa Sayuri. dipasang ya. Ya. Nah, disitulah kita melihat bahwa tergantung siapa yang mau dipilih, tergantung siapa yang berada dalam situasi paling fit pada hari itu. Pelatih punya wewenang untuk menentukan. Nah, Rizky Ridho kan juga ada, masih bisa menjadi pelapis di situ kan. Nah, tapi di tengah ini kan ada 4 orang yang berebut di situ, ada berebut posisi 3 itu tadi. Iya. Nah, kita lihat saja nanti siapa Gimana yang nih akan racikannya dipilih. Patrick Iya, Kluivert nih? Betul. Iya. Kalau lu prediksinya siapa Sis? Saya sih karena kalau saya sih lebih suka J sama Kevin Dix sih. J sama Kevin. Iya, Dix. saya nggak tahu Iya. karena saya ngelihatnya ya senior, berpengalaman, jam terbangnya beda lah. Karena kalau ngomongin dalam event besar gitu ya, dalam pressure yang luar biasa gitu, mental sih. Mental yang diperlukan di situ mental, Tapi ya, pengalaman. kalau gue sih lebih ke J sama Rizky Ridho karena mereka lebih klop kan. Ya. Lebih, Iya. Ini karena masalah jadi itu perdebatan. tapi jadi seru perdebatan. Tapi kan belakang. bisa juga mereka bertiga ini yang main. Tapi Kevin Dix itu kelihatan banget ya waktu lawan Lebanon ya. Bagaimana tackle dia yang jadi viral itu. Ini ya, penting di lini ketenangan pertahanan dia. itu kan karena perdebatannya terakhir Mas, kita tuh kadang keasikan nyerang. Contoh pas lawan China, lawan Australia. Ketika ada counter attack segala macem selalu Iya, betul. ketinggalan gitu, asik menguasai bola gitu. Padahal kecepatan serangan balik itu adalah kekuatan dari Saudi ini. Iya. Jadi kita harus punya satu yang penting yang menurut saya lawan Saudi itu adalah jadi organisasi tim itu harus matang ya. Artinya matangnya itu gimana? Matangnya itu adalah bagaimana lini per lini ini kan nggak terputus ya, baik defense atau baik ketika menyerang. Nah, terutama yang penting itu adalah ketika bola hilang. Oke. Ya. Kan possession football itu kendala penting yang akan dihadapi adalah ketika kehilangan bola. Nah, ketika kehilangan bola inilah semua organisasi harus bergerak untuk merapat. Ya. Transisi offense to Iya, defense-nya harus betul. tepat. Ya. Kalau bertahan itu kan harus compact defense-nya, harus padat, jarak antar pemain harus semakin rapat. Ya. Nah, itu teori sepak bola paling sederhana. Ketika kehilangan bola, itu jangan sampai kita melihat ada lubang-lubang yang bisa dimanfaatkan. Kemarin tuh yang pertemuan terakhir itu ada yang menarik ini sih, Mas Tis, posisi si Verdong. Iya. Dari kiri, kemudian di-push di tengah ketika Prof Haye itu masuk di menit ke babak kedua kalau nggak salah. Iya. Ini posisi Calvin Verdong ini cukup sentral ya, ketika bisa mutus serangan-serangan Lebanon tuh ketika counter attack. Betul. Ini menarik, dia diposisikan untuk di tengah gitu. Iya. Yang pasti juga perlu dicari orang yang kuat sprintnya ya. Kuat sprint. Karena pemain Arab ini kan Itu cepat juga cepet-cepet ya. ya. Cepat-cepat terutama kalau serangan balik. Verdong ini sprintnya bagus ya. Sprintnya. Tapi Staminanya kan juga kalau bagus. Tom Haye kan nggak bisa ya. Kan dia lebih kepada pengatur permainan ya. Karena umpan-umpannya presisi sekali. Nah, Joe Pelupesi ini positioning untuk memutus serangan-serangan lawan. Nah, yang kita butuhkan memang seperti itu, orang yang mau tarung sprint juga, tapi juga secara mentali tadi benar, mentali itu nggak kalah, terutama dalam situasi seberat apapun, pemain-pemain seperti Itzes atau Kevin Dix itu sangat dibutuhkan. Itu 2 pemain dengan nilai taksiran termahal yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi 2 pemain ini kita sangat berharap betul kepada Kevin Dix dan juga Jay Itzes ini supaya nanti
berada dalam performa terbaiknya. Apalagi J juga lagi viral juga ketika lawan Inter, Sassuolo lawan Inter tuh Iya. kuatnya pertahanan Sassuolo. Sama kiper juga. Iya. Kiper ini Kiper kita. kita si Emil juga lagi On fire. on fire kan. Nah, ini sayang dia kabarnya cedera. Cedera, ya? ini Meskipun semoga sih kabar cedera sih ringan. cuman hanya sayup-sayup aja sih Mas. Saywar. Oke. Iya. Tapi ya kita kan tenang aja, kita juga ada Paes gitu kan sama Paes, Emil sama Hernando Ari. Iya. Ya kita punya kiper juga bagus-bagus lah ya. Ya, ini tanggal 9 main sama Arab gitu, tanggal 12 lawan Irak. Ini pertemuan terakhir Mas nih. Iya. Lawan Irak head to headnya nih. 9 kali pertemuan, Irak tuh menang 8 kali. Kita seri 1 kali. Belum Berarti pernah nggak menang berarti. menang. Iya, betul. Ini kan PR banget ini. Lawan Arab udah berat, tuan rumah, ketemu Irak waktu yang mepet gitu loh. Ya, lolos kita nggak sih? Jadi gini, saya Kok- jelaskan. Optimis, Oke, sis, optimis, Oke. optimis. Saya jelaskan rute menuju Piala Dunia. Gimana Jadi tuh Mas? gini, kalau kita di putaran keempat ini nggak bisa jadi juara, itu masih ada jalur. Ya, Nah, namanya disebut dengan putaran kelima. ya. Nah, bagaimana putaran kelima ini? Putaran kelima itu begini, runner up dari 2 grup yang tersisa di Oke. putaran keempat ini akan diadu home and away di bulan November. Oke. Di sebelah ini kan ada Qatar, Oman sama Uni Emirat Arab ya, UEA. Nah, di kita ada Arab Saudi, Irak sama Indonesia. Jadi nanti kalau taruhlah seperti apa yang ada dalam asumsi liar orang itu Arab Saudi dan Qatar yang akan juara Lolos, di sini iya. karena mereka tuan rumah, diuntungkan jadwal dengan Oke. segala macam tetek bengek non teknisnya. Itu masih ada kemungkinan Oman lawat Uni Emirat Arab ya yang Oke. bersaing di situ. Dan di kita akan bersaing dengan Irak. Nah, ini yang harus kita manfaatkan. Jangan sampai kita kalah lagi dari Arab kemudian kalah dari Irak karena praktis dengan begitu peluang kita habis. Kalau kita runner up, kita bisa ketemu lawan antara Oman lawan Uni Emirat Arab. Nah, ini peluangnya besar juga untuk mengalahkan mereka secara kualitas. Mereka nggak seperti Arab Saudi atau Irak. Irak atau Qatar lah Iya, ya, iya. Qatar lah antara Oman dan Uni Emirat Arab. Nah, nanti mereka dipertemukan nih. 13-19 November kalau nggak salah, di November lah, intinya November. Nah, apakah yang menang ini akan lolos ke Piala Dunia? Enggak. Ternyata yang menang ini nanti akan masuk ke dalam playoff antar kontinen. Ya. Ya, di situ ada dari zona CONMEBOL, Latin, Iya. ada zona Oceania, kemudian digabung ya, ada beberapa tim, 6 tim kalau nggak salah ya. Nah, kemudian di ranking peringkat FIFA-nya, 4 tim dengan ranking terbawah itu akan saling bertemu 2-2. Jadi yang menang berarti kan ada 2 pertandingan, 4 tim ya. Yang menang akan bertemu di babak kedua. Nah, setelah ketemu 2 tim, dipertemukan dengan 2 tim yang peringkat FIFA-nya paling tinggi. Jadi masih panjang ternyata. Itulah yang saya bilang di awal acara ini tadi. Sebenarnya kesempatan terbesar kita itu di putaran ketiga. Iya. Mau itu semua mengakui, tapi ya mau gimana lagi, drawing mempertemukan kita dengan raksasa-raksasa Asia gitu kan. Tiba-tiba drawing Ketemu sama langganan Piala Dunia Asia semua. Jepang, Australia, Arab kayak gitu Saudi. kan. Aduh, gitu Ini kalau lolos ya, ini kayaknya muteran nih deh. Setiap daerah kayaknya bikin party kita. deh. Iya, Ya sih. betul. Pasti party besar. Sampai seluruh Indonesia. Lupakan. Jadi kalau bola tuh udah kayak party tanpa politik sih. Ya real party udah. Iya. Iya gak sih? Karena itu historik ya, Iya. historik ya. Setelah terakhir tahun 1938. 38. Wow. Iya. Dutch East Indies waktu itu. Masih namanya India Belanda. Oke Mas Titis, terima kasih. Sama-sama. Oh, ini pengetahuan juga nih buat kita sama Mas Ya. Titis. Dari filosofi, Ya. dari sejarah, dari strategi dan taktik, dan bahkan jalan menuju Piala Dunia tuh masih panjang. Ya kita berharap di round 4 ini jadi juga peluang Langsung besar lolos. sih. Iya. Langsung lolos gitu. Bukan langsung lolos. Iya, langsung lolos Piala Dunia maksudnya. Iyalah. Amin, amin, amin. Terima kasih Bung Titis. Sama-sama. Makasih, Sukses Mas. selalu untuk podcast Merdeka. Terima kasih sahabat Merdeka.